Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024, di mana saat ini sudah mulai muncul calon-calon presiden yang diunggulkan. Di antaranya ada nama Pak Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, yang masing-masing teman-teman punya dukungan tersendiri dari masyarakat. Seperti halnya dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies di berbagai daerah ini sudah banyak yang mendeklarasikan Anies Presiden, Anies Presiden. Dan saya pikir ini wajar teman-teman, kenapa orang mengidolakan Pak Anies. Karena sosok Pak Anies adalah figur perubahan. Jadi merubah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru dan ini lebih baik. Itulah salah satu orang kenapa memilih Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini teman-teman ada yang menarik terkait PKS. Di mana PKS ini banyak kadernya yang mengidolakan Pak Anies agar Pak Anies ini diusung menjadi calon presiden. Namun demikian kalau kita lihat teman-teman, suara PKS ini tidak bisa mengusung calon sendiri untuk diusung menjadi calon presiden, tetapi perlu koalisi dengan partai lain. Karena itu kemarin kita melihat bahwa PKS menjalin kerjasama dengan Demokrat dan Partai Nasdem. Harapannya tentu partai ini bisa melakukan koalisi, bisa bersatu untuk mengusung calon presiden. Namun demikian kita lihat hari kemarin ini Pak Surya Paloh kedatangan tamu istimewa teman-teman dari PDIP, Mbak Puan Maharani, berkunjung ke DPP Partai Nasdem dan bertemu dengan Surya Paloh. Dan kemudian yang terjadi teman-teman ada pertemuan empat mata antara keduanya. Dan saya menduga teman-teman pertemuan antara dua tokoh ini tidak jauh-jauh dengan persoalan Pilpres dan pemilu di 2024. Karena itu pihak PDIP ini mencoba untuk masuk ke Partai Nasdem dan kalau bisa melakukan koalisi. Itu adalah targetnya teman-teman. Kenapa begitu? Karena PDIP juga perlu dukungan partai lain. Walaupun teman-teman PDIP itu juga bisa mengusung calon presiden sendiri karena sudah memenuhi syarat ambang batas 20%. Satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon presiden sendiri adalah PDIP. Tetapi kita lihat teman-teman, walaupun demikian PDIP masih butuh berkoalisi dengan partai lain. Salah satunya mendekati Partai Nasdem. Kalau bisa, ini diajak kerjasama menuju Pilpres 2024. Kita tidak tahu detailnya apa yang dibicarakan antara Puan Maharani dengan Pak Surya Paloh. Namun demikian kalau kita melihat pernyataan hari ini bahwa Pak Surya Paloh katanya tidak akan meninggalkan yaitu Demokrat dan PKS karena mereka sudah menjalin komunikasi yang cukup lama. Dan kalau kita lihat kader-kader Partai Nasdem ini banyak menginginkan Pak Anies Baswedan maju di 2024. Nah, teman-teman, terkait itu semua ini ada berita yang juga cukup menarik dengan PKS yang memberikan sinyal untuk Pak Anies Baswedan maju di 2024. Kita baca berita teman-teman dari sindonews.com. Beri sinyal dukung Anies di Pilpres 2024. Saiku mengatakan PKS pilih profil yang inginkan perubahan. Jadi simbol perubahan itu terletak pada Pak Anies Baswedan, bukan yang lain. Kalau kita melihat Pak Prabowo, ini kan koalisinya dari Pak Jokowi. Nah, ini dianggap bukan sebuah perubahan karena Pak Prabowo ini akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Jadi ini dianggap tidak melakukan perubahan. Perubahan itu adalah sosok yang mampu merubah dari yang lama menjadi yang baru. Dari rezim yang lama menjadi rezim yang baru. Itu namanya perubahan. Dan perubahan itu tentunya menjadi lebih baik dari yang lama. Itu namanya perubahan. Dan sosok perubahan itu terletak pada Anies Baswedan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Saiku memberi sinyal mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang sebagai calon presiden. Meskipun PKS hingga saat ini belum menentukan pasangan koalisi dalam pemilu 2024.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Jalan Sehat dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan RI yang digelar DPW PKS DKI di Masjid Agung Al-Azhar, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Sudah sangat jelas bahwa pilihan PKS adalah pada profil-profil yang menginginkan perubahan ya. Salah satunya ya Pak Anies, kata Saiku kepada wartawan usai acara Minggu 21 Agustus 2022. Anies Presiden, saut simpatisan PKS yang lain. Saiku menyadari PKS bukan partai yang memiliki kemewahan dengan tidak berkoalisi dalam Pilpres dan Pemilu 2024 mendatang. Meski demikian, Saiku enggan membeberkan PKS akan membuat poros koalisi seperti apa ke depan. Karena PKS bukan dalam kerangka punya kemewahan di dalam menentukan, tentu kita perlu ada koalisi. Nah, ini kita terus menjalin koalisi-koalisi yang insya Allah ingin pada koalisi yang bisa melakukan perubahan terhadap negeri ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kita doakanlah supaya segera terwujud. Nanti kita yang penting sekarang menentukan koalisi dengan partai-partai yang ingin koalisi dengan kami, tutur Saiku. Hadir juga dalam acara tersebut Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf, Ketua DPW PKS DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Khairuddin, dan kader PKS yang lain. Nah, itu teman-teman terkait pernyataan dari Ketua Umum PKS Pak Saiku. PKS menginginkan profil yang bisa melakukan perubahan, dan itu ada di Pak Anies Baswedan. Karena kalau kita melihat teman-teman, bentuk perubahan yang dilakukan Pak Anies ini terlihat sekali. Pada waktu Pak Anies ini di awal terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dalam pidatonya kita lihat bahwa Pak Anies menginginkan satu perubahan yang lebih baik, ingin menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan untuk warga Jakarta. Jadi kalimat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang menjadi titik poin teman-teman perubahan yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan. Menghadirkan keadilan untuk semuanya. Karena itu ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan. Contohnya Pak Anies membangun JIS, Jakarta International Stadium. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah namanya perubahan. Pak Anies di awal masa kepemimpinannya menutup reklamasi. Itu adalah sebuah perubahan, teman-teman. Perubahan untuk yang lebih baik. Karena kalau kita lihat reklamasi kemarin menurut Pak Anies ini banyak pelanggaran-pelanggaran. Sehingga ditutuplah itu reklamasi. Sesuai dengan janji kampanye di 2017 kemarin. Kemudian Pak Anies membuat program yaitu Rusunawa. Yang kemarin dilaporkan ada 33 tower Rusunawa yang dibangun Pak Anies selama 4 tahun. Ini adalah sebuah perubahan dari Pak Anies Baswedan. Kemudian Pak Anies membuat jembatan, teman-teman, jembatan layang yang bisa dijadikan jalan kaki bagi warga masyarakat DKI Jakarta yang ingin menyeberang jalan tentunya. Ini adalah sebuah perubahan juga. Pak Anies membangun taman-taman di ibu kota sebagai tempat rekreasi yang gratis bagi warganya. Ini juga sebuah perubahan, teman-teman. Kemudian Pak Anies membangun sirkuit Formula E, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan ini bertaraf internasional. Ini sesuatu yang luar biasa. Itulah perubahan. Kemudian Pak Anies kemarin itu memberikan satu program yaitu rumah hunian bagi warga masyarakat DKI Jakarta dalam bentuk kos dan apartemen. Rumah kos dan apartemen. Itu yang dibuat Pak Anies Baswedan. Itulah juga perubahan. Dan masih banyak lagi teman-teman apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak perubahan. Itulah yang diinginkan oleh banyak kader dari PKS. Tidak hanya PKS, kalau saya melihat Partai Nasdem juga begitu. Banyak kadernya yang menginginkan perubahan. Seperti profilnya Pak Anies Baswedan. Dan warga masyarakat lain yang tidak tergabung dalam partai politik, ini juga banyak mendukung Pak Anies. Itulah perubahan yang diharapkan akan dijalankan Pak Anies Baswedan jika Pak Anies nanti diberi amanah menjadi Presiden Republik Indonesia.
Jadi perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi teman-teman. Apakah itu secara alamiah atau memang perubahan itu dilakukan secara sistemik. Artinya perubahan itu tentu yang lebih baik. Bagaimana menghadirkan pemimpin yang pemimpin itu bersikap adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang diimpikan oleh warga masyarakat Indonesia teman-teman. Punya pemimpin yang adil untuk semuanya. Baik yang mendukung pemerintah atau yang tidak mendukung pemerintah, semua diterapkan secara adil. Itulah yang pernah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tentunya dibarengi dengan kesejahteraan. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.